Halo, dengan saya Groot. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita di mana para mantan militer mencuri uang bos kartel narkoboy di Brasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk ke dalam film. Film dimulai dengan kedatangan sekelompok kepolisian pada sebuah diskotik di pemukiman Brasil. Dipimpin oleh seorang mantan militer bayaran asal Amerika yang bernama Santiago dan seorang polisi setempat yang bernama Diego. Semua anggota polisi itu telah mengambil posisi untuk pengepungan. Tak lama mereka diserang dengan tembakan roket dari dalam diskotik. Santiago lalu berpindah tempat untuk melepaskan pelontar ke arah diskotik. Di dalam diskotik tersisa 3 orang kartel bersama para pekerja. Salah satunya mencoba menyuap Diego dengan $400.000 di atas meja. Namun Diego menolaknya. Seorang remaja yang berusaha kooperatif mencoba mengatakan di mana keberadaan Lorea. Lorea adalah bos kartel narkoboy di Brasil yang sedang mereka cari. Tetapi pernyataan itu dibantah oleh temannya. Maka Diego menembak ketiga mafia itu. Ketika akan dibawa dengan truk, salah satu wanita dari para pekerja itu melarikan diri. Sambil mengejar, Santiago menunjukkan arah yang berbeda pada polisi yang menggunakan motor. Santiago lalu mengatakan pada Diego bahwa wanita itu telah lolos dari pengejarannya. Santiago lalu menumpang angkot dan menuju ke sebuah rumah, yang ternyata adalah rumah wanita itu. Ia bernama Giovanna. Giovanna adalah kekasih dan juga informan bagi Santiago. Giovanna meminta Santiago melepaskan adiknya yang ditahan ketika di diskotik tadi. Santiago menolak hal itu. Giovanna lalu membuka sebuah rahasia tentang keberadaan Lorea bersama semua uangnya demi melepaskan adiknya yang ditahan, yang mana kini Giovanna telah menjadi kurir pengantar uang bagi Lorea. Dan hal itu disembunyikan Giovanna dari Santiago karena Santiago hanya menganggapnya sebagai seorang informan. Ia juga berkata bahwa Diego dan semua polisi yang menyewa Santiago hanya berpura-pura mencari Lorea karena selama ini mereka telah disuap oleh Lorea. Keesokan harinya Santiago pergi menemui William. Di markas militer, William sedang memberikan pidato pada para juniornya. Santiago lalu mengajak William dalam misi menangkap Lorea. Tanpa banyak basa-basi, William setuju dengan ajakan Santiago apabila sang kapten ikut dalam misi itu. Di tempat lain, Tom yang adalah sang kapten sedang menjadi sales penjual rumah. Santiago lalu menemui Tom untuk menawarkan pekerjaan sebagai pengintai dengan upah sebesar $17.000 dalam 1 minggu untuk sebuah pengamatan rumah Lorea. Di tengah pembicaraan, Tom mengatakan ia harus mengantar anaknya ke sekolah. Keduanya lalu menuju rumah di mana anaknya berada. Tom yang telah bercerai dengan istrinya kini hanya memiliki akses yang terbatas dari rumah itu, yang mana ia hanya boleh berada pada daerah garasi rumah itu. Ketika mengambil minuman di kulkas, Tom mendapatkan tagihan yang ditempelkan mantan istrinya untuk dibayarkan. Di tengah perjalanan mengantarkan anaknya, Santiago mengatakan bahwa jika mereka melakukan lebih daripada sebuah pengamatan, mereka akan mendapatkan uang milik Lorea sekitar $75 juta, dan itu akan dibagi dengan agensi setempat. Tak lama mereka sampai di tempat pertandingan Benny. Benny adalah adik dari William. Santiago lalu memberikan berkas misi itu pada Tom untuk dipelajari, karena Tom masih merasa ragu untuk melakukan misi tersebut. Setelah mengantarkan anaknya, Tom lalu mengikuti Santiago. Di ruang ganti, Santiago bertanya pada Fish tentang misi itu, yang mana Fish bertugas sebagai pilot dalam misi tersebut. Namun Fish berkata ia tidak bisa melakukan misi itu karena telah memiliki seorang bayi, dan juga ia telah kehilangan surat izin penerbangan. Di satu sisi juga ia sedang diawasi karena penggunaan kokain. Tak lama mereka masuk untuk pertandingan Benny. Tom yang datang lalu bertanya tentang cara mereka masuk ke Brasil. Santiago mengatakan ia telah menyiapkan paspor palsu dan masuk sebagai konsultan pembangkit listrik. Tibalah mereka di Brasil. Di hutan belakang rumah Lorea, Santiago membagikan alat komunikasi dan juga pistol dalam misi pengintaian itu. Saat pengintaian, Fish berkata ia tidak ingin melakukan misi itu karena terdapat banyak anak di rumah Lorea. Santiago lalu mengatakan bahwa pada hari Minggu pagi semua anak dan keluarga akan pergi ke gereja bersama 3 penjaga, dan hanya tersisa Lorea dan 3 penjaga di dalam rumah itu.
Tak lama datang Giovanna ke rumah Lorea untuk mengantarkan uang. Sementara berjalan, diam-diam Giovanna merekam situasi dalam rumah beserta tempat uang itu berada. Buenas tardes, señor Lorea. ¿Qué? Di luar rumah, Benny melihat sensor gerakan di dalam semak. Disusul dengan kedatangan dua penjaga Lorea ke arah Benny. Dengan cepat, William menyiapkan perlindungan pada Benny apabila ia terlihat oleh para penjaga. Tanpa kecurigaan akan kehadiran para mantan militer ini, dua penjaga itu pergi dari tempat tersebut. Tak lama, para mantan militer itu juga meninggalkan rumah Lorea. Ketika malam hari saat mereka sedang duduk di bar, William menanyakan tentang penyergapan yang akan dilakukan Santiago dan polisi berhasil terhadap Lorea berdasarkan pengintaian mereka tadi. Tom juga menanyakan tentang pembayaran $17.000 karena telah melakukan pengintaian. Dan ternyata Santiago berbohong tentang pekerjaan pengintaian yang dibayar dengan $17 itu. Santiago hanya memancing mereka untuk bergabung dalam misi mencuri uang milik Lorea. Tiba-tiba datang beberapa orang ke bar, maka kelima mantan militer itu keluar dari bar tersebut. Di depan bar, Santiago kembali mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk mereka, yang mana setelah pensiun dari militer mereka harus menghadapi situasi dengan ekonomi yang sulit. Maka Santiago mengajak mereka untuk menggunakan keahlian yang ada untuk mengambil keuntungan demi perubahan dalam hidup mereka. Di dalam perjalanan pulang, Tom mengkhawatirkan jika pacar Santiago berbohong dengan informasi yang diberikan pada Santiago demi membebaskan adiknya. Maka Santiago memastikan bahwa itu akan dibuktikan dengan rekaman HP di dalam rumah Lorea oleh Giovanna. Tom lalu membuat sebuah perencanaan waktu yang diperlukan, yang mana ketika hari Minggu saat keluarga Lorea sedang ke gereja, mereka akan masuk melumpuhkan Lorea dan anak buahnya. Kemudian mengambil uang itu dan pergi dengan mobil milik Lorea karena mobil mereka berada di dalam hutan. Namun karena pada saat itu mobil Lorea sedang dipakai keluarganya ke gereja, maka Santiago akan meminta Giovanna pacarnya menyiapkan sebuah van pada hari Minggu di rumah Lorea. William juga berkata bahwa ia akan menyiapkan sebuah helikopter untuk melintasi pegunungan di dalam hutan. Esok harinya Santiago menemui Giovanna di dalam pasar. Giovanna lalu memberikan hasil rekaman di dalam rumah Lorea pada Santiago. Santiago kembali meminta Giovanna untuk menyiapkan sebuah mobil van pada hari Minggu di halaman rumah Lorea. Namun Giovanna takut karena itu akan dicurigai oleh Lorea dalam aksi itu. Santiago lalu berjanji akan mengeluarkan Giovanna dan adiknya ke luar negeri, juga diberikan uang sebesar $2 juta. Hari berikutnya mereka semua berkumpul di tempat penyimpanan senjata milik Santiago. Santiago lalu menunjukkan hasil rekaman yang diberikan Giovanna. Mereka semua tampak senang karena uang yang terlihat dalam video itu diperkirakan sebesar $35 juta. Namun Tom yang masih ragu dengan aksi itu berkata bahwa ia benar-benar memerlukan uang, yang mana tabungan pensiunnya telah menipis dan juga setelah bekerja di militer selama 20 tahun ia seperti dicampakkan dan kini harus menjadi sales penjual rumah. Maka setelah yakin melakukan misi itu, Tom memberikan sebuah peringatan bahwa dalam misi itu mereka harus menyiapkan segala keperluan medis dan apabila ada terluka haruslah bertahan hingga keluar. Tom juga menambahkan bahwa itu adalah aksi kriminal di luar hukum. Dan apabila di tengah misi perampokan itu keluarga Lorea datang, maka haruslah membatalkan misi itu dan tidak mengorbankan keluarga Lorea, karena misi itu hanya berfokus pada Lorea dan uang yang dimilikinya. Maka misi itu pun akan dimulai pada jam 3 pagi. Keesokan paginya mereka memastikan bahwa keluarga Lorea telah pergi ke gereja dan hanya tersisa Lorea bersama ketiga anak buahnya. Tak lama Giovanna datang ke rumah Lorea dengan 2 mobil bersama adiknya yang telah dibebaskan Santiago. Saat diperiksa, Giovanna beralasan bahwa ia datang mengembalikan mobil van dan akan diantar pulang oleh adiknya. Saat Giovanna telah pergi dari tempat itu, mereka mulai masuk ke rumah Lorea. Benny melumpuhkan penjaga yang bertugas di luar rumah. Dengan perlahan, William melumpuhkan penjaga kedua di dapur. Aksi itu direncanakan berjalan tanpa keributan tembakan agar Lorea bisa ditangkap dan tidak sembunyi. Namun ketika akan menyekap orang ketiga yang sedang menonton TV, tiba-tiba ia keluar. Fis terpaksa melepaskan tembakan sehingga membuat keributan yang dipastikan membuat Lorea bersembunyi. Sambil mencari Lorea, Santiago meledakkan ruang CCTV untuk menghilangkan jejak. Semua anggota terus mencari Lorea di setiap sudut rumah itu. Tak lama Tom memanggil semua untuk berkumpul di ruang kerja Lorea. Ternyata uang yang mereka harapkan seperti di dalam video dari Giovanna tidak terlihat.
Namun sepintas Santiago mencium bau cat yang masih baru. Tom langsung menyimpulkan bahwa rumah itu adalah lemari besi milik Gloria untuk menyimpan uang. Langsung saja Santiago menghancurkan salah satu dinding rumah itu. Dan benar saja di dalam dinding yang baru dicat itu tersimpan uang milik Gloria. Tanpa berlama-lama mereka lalu memindahkan semua barang yang menghalangi dinding itu. Terlihat jutaan dolar yang sedang tersusun rapi di dalam dinding rumah Gloria. William dan Benny juga menemukan bagian yang lain dari dinding rumah itu penuh dengan uang. Dari waktu yang direncanakan oleh Tom, waktu mereka tersisa 8 menit untuk mengambil uang di dalam rumah Gloria. Saat membawa uang itu ke mobil van, mereka sangat bahagia. Mereka juga berpikir Gloria tidak berada di rumah karena telah dicari di setiap sudut ruangan. Setiap tas yang telah mereka persiapkan bahkan telah diisi dengan uang, hingga Benny mengambil tas milik keluarga Gloria. Saat itu Fish bahkan menemukan uang di dalam dinding rumah dengan ruangan yang berbeda. Di suatu momen saat uang di mobil telah penuh dan mereka harus pergi, terjadi perdebatan antara Benny dan Tom. Karena Tom masih ingin mengambil uang dari rumah itu, yang mana waktu mereka telah habis dan diharuskan pergi sebelum anak buah Gloria datang dari gereja. Sebelum pergi, Santiago kembali memastikan bahwa Gloria benar tidak berada di rumah, kemudian membakar rumah itu beserta uang yang tersisa. Saat memeriksa di kamar utama sambil menyiram bensin, tiba-tiba Gloria membuka pintu rahasia di belakang lemari. Saat itu William tertembak di bagian perut. Tak lama Benny datang untuk mengatakan bahwa mereka harus pergi karena para penjaga telah datang ke rumah itu. Santiago lalu berkata untuk mengambil beberapa tas berisi uang kemudian pergi kembali melewati hutan. Namun Tom menolaknya karena William sedang tertembak dan tak bisa melewati hutan, juga mengantisipasi dikejar oleh anak buah Gloria. Maka mereka harus menghadapi anak buah Gloria di rumah tersebut. Setelah menghabisi penjaga yang datang, mereka lalu membakar rumah Gloria dan meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan keluarga Gloria yang akan pulang. Setelah tiba di landasan pesawat, Giovanna dan adiknya telah menunggu. Tak lama datang teman William dengan sebuah pesawat. Setelah melakukan pembayaran, datang sebuah helikopter yang akan mereka pakai. Sebelum menaikkan uang ke helikopter, Fish telah menimbang uang itu, yang mana beratnya mencapai 2.751 kg atau 2,7 ton. Dan saat diperkirakan uang itu mencapai 250 juta dolar, maka Fish mengatakan uang itu terlalu berat dan tak bisa melintasi pegunungan Andes menuju tempat penjemputan di laut. Namun Tom tidak ingin meninggalkan sebagian uang di landasan itu, maka dengan terpaksa Fish harus membawa semua uang itu dengan helikopter. Santiago juga mengajak Giovanna dan adiknya ikut dalam helikopter dan akan turun di perbatasan Peru. Saat tiba di perbatasan Peru, Giovanna dan adiknya turun. Saat itu Tom mencoba bertanya untuk memastikan Giovanna dapat dipercaya atau tidak. Namun Tom merasa Giovanna tidak berkata jujur. Tak lama Santiago datang memberikan uang dan paspor pada keduanya dan mengatakan cara untuk pergi ke Australia. Saat itu Giovanna bertanya cara untuk menemui Santiago kembali. Di situ terlihat bahwa ketulusan Giovanna hanya dimanfaatkan Santiago sebagai informannya. Saat tiba di pegunungan Andes, kini muncul masalah seperti yang dikatakan Fish, yang mana helikopter itu tidak dapat terbang terlalu tinggi untuk melewati pegunungan Andes. Maka dibuanglah 50 juta dolar dari atas helikopter. Ketika akan melewati puncak tertinggi pegunungan itu dan mencapai laut, mesin helikopter meledak. Maka helikopter itu kehilangan ketinggian dan kembali ke atas hutan sebelum pegunungan Andes. Helikopter itu terus mengeluarkan asap, maka haruslah melakukan pendaratan darurat. Karena pendaratan darurat di atas hutan lebih berbahaya, maka dipilihlah ladang petani di balik bukit. Ketika semua uang itu terlihat oleh para petani kokain, para petani mulai mendekat dan mengambilnya. Tom lalu mengajak Santiago untuk berbicara dengan mereka. Saat pembicaraan mulai bersih tegang, Tom menembak beberapa pria parubaya yang mencoba mengambil senjata.
Setelah kejadian itu, Tom dan Santiago menemui kepala desa di situ dan memberikan uang ganti rugi kepada keluarga korban dan membayar beberapa keledai milik petani. Setelah semua tas dinaikkan ke atas keledai, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Namun saat itu anak dari korban penembakan mencoba menghalangi mereka, tetapi sang kepala desa melarangnya karena telah ada pembayaran atas kesalahan mereka. Saat memasuki hutan, Santiago mengatakan untuk tetap waspada setelah kejadian dengan petani tadi. Setelah menempuh jarak 12 km, mereka berhenti saat hujan dan tidak bisa menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri karena takut terdeteksi oleh pasukan Lorea. Perjalanan kembali dilanjutkan. I just don't want you to know I can destroy. Hingga tibalah mereka pada jalur tua para penyelundup di tepi tebing. Saat itu keledai Benny dan William bersenggolan yang menyebabkan pertengkaran antara kedua saudara ini. Maka keledai Fish menjadi ribut dan terjatuh ke bawah tebing dengan uang yang dibawanya. Melihat hal itu, Santiago menyalahkan Tom yang tidak mengendalikan diri dengan harus membawa uang yang begitu banyak, sehingga mereka harus berada di tempat itu. Perjalanan kembali dilanjutkan hingga di pegunungan Andes. Maka semua uang itu harus dibawa tanpa keledai karena tidak bisa melewati bukit. Saat kedinginan di malam hari, Benny membakar selembar uang untuk menghangatkan diri. Dilanjutkan dengan sekat uang. Maka Tom mengambil selitas uang untuk menghangatkan mereka di malam itu. Keesokan harinya tiba-tiba mereka ditembak dari atas bukit, yang mana anak dari petani yang mati terus mencari Tom. Saat itu Tom menembak satu orang di atas bukit, namun tiba-tiba anak petani itu menembak Tom dari belakang, maka Tom pun tewas di tempat. Saat itu juga Santiago menembak anak itu. Ketika Tom telah tewas, kembali terjadi perdebatan antara kedua saudara ini, yang mana William berpikir itu adalah anak buah Lorea yang menemukan mereka dengan api unggun yang dibuat Benny. Namun ternyata itu adalah anak petani yang terus mengikuti Tom. Setelah mayat Tom dibungkus dengan kain, mereka lalu membawanya beserta semua uang ke bawah bukit. Di bawah bukit mereka harus melanjutkan perjalanan menggunakan kapal yang telah dijanjikan. Namun karena telah terlambat 5 hari dari jadwal yang ditetapkan, maka Benny akan turun ke pantai memeriksa apakah kapal itu masih menunggu mereka atau tidak. Di malam hari, Fish menyarankan untuk semuanya mengakhiri pertengkaran yang hanya dapat menimbulkan masalah baru. Keesokan paginya, Benny datang dari pantai dan mengatakan kapal itu masih ada, dan Benny telah memberikan separuh uang sewa kapal padanya agar dia tetap menunggu mereka. Benny juga mengatakan bahwa di dalam kota menuju pantai terdapat anak buah Lorea yang sedang mencari mereka. Maka kembali lagi terjadi perdebatan yang mana tidak mungkin semua uang itu dibawa melintasi kota menuju pantai, karena mereka kini lebih mementingkan mayat Tom yang harus dibawa pulang. Maka mereka hanya dapat mengisi uang secukupnya pada tas ransel dan membuang sisa uang yang ada ke dalam jurang, dengan harapan ketika salju turun tas-tas itu tidak akan terlihat. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan membawa mayat Tom ke arah pantai. Mendekati pantai, Benny lebih dulu menuju kapal untuk memeriksa keadaan, dan ketika yang lain sedang berjalan, mereka dikejutkan dengan seorang remaja yang menggunakan senjata. Ia menanyakan isi di dalam kain yang mereka bawa, yang mana itu adalah mayat Tom. Namun karena tidak percaya dengan mereka, ia langsung memanggil bantuan lewat radio. Mereka langsung menahan dan mengikatnya. Sebelum pergi, Santiago memberikan sedikit uang pada remaja itu dan menyarankannya untuk berhenti mengikuti para karakter narkoboy. Kemudian mereka pergi menggunakan mobil yang dimilikinya itu. Tak lama datang anak buah Lorea dan mengejar mereka. Pengejaran terjadi hingga di tepi pantai. Dari arah pantai, Benny telah bersiap menjemput mereka dengan perahu menuju kapal. Setelah semua aksi yang terjadi itu, mereka kemudian berkumpul di sebuah agensi dengan sebuah kedok operasi militer luar negeri. Maka pembagian uang yang diterima mereka hanya sebesar $5.300.000, dan itu harus dibagi dengan Tom yang telah tewas. Ketika diminta menandatangani kontrak pembagian uang dengan Tom, William menolak untuk mengambil bagiannya. William merasa simpati dengan Tom yang telah tewas, sehingga bagian uang yang dimilikinya diberikan pada keluarga Tom. Melihat hal itu, ketiga temannya juga melakukan hal yang sama.
Sebelum berpisah ke kehidupan masing-masing, William memberikan sebuah kertas berisi koordinat di mana semua uang itu dibuang. Mungkin saja suatu saat mereka ingin kembali mengambil uang itu. Maka film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.